Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 275. 1. Kamu kapan balik ke Mesir, Dav? Davian sedikit bingung. Mungkin setelah selesai acara resepsi Bang Din. Kenapa? Pak Argahtama mengangguk pelan, lalu berkata, gak apa-apa, nak. Cuma paman dari adik mendiang Safa tadi telepon. Katanya, Siva adik Safa dapat beasiswa ke Mesir. Dia akan berangkat minggu depan. Pamannya minta tolong, kamu temani dia di sana. Bimbing, jaga, jangan sampai dia kenapa-napa. Bagaimanapun, dia masih keluarga mendiang istri abangmu. Masih ada tanggung jawab moral kita di sana. Davian terdiam. Napasnya tercekat sesaat. Minggu depan. Ulangnya, tak percaya. Pak Argahtama mengangguk. Iya. Penerbangan dan visanya sudah selesai. Tinggal kamu dampingi, kalau bisa bantu urus kepindahannya juga. Kamu kan sudah tahu seluk-beluk di sana. Davian menunduk, dadanya terasa sesak. Di satu sisi, ini permintaan yang jelas tak bisa dia tolak. Nama Safa, istri pertama Din yang telah tiada, masih menyimpan kenangan indah yang dalam di keluarga mereka. Tapi di sisi lain, waktunya tak tepat. Dia belum bicara dengan Azarin, belum menyampaikan niatnya pada Aleya, belum menyusun keberanian untuk menghadapi badai yang mungkin terjadi. Davian, panggil ayahnya lagi, membuyarkan lamunannya. Iya, Pak, aku ngerti, jawabnya perlahan, suaranya agak gemetar. Cuma, minggu depan itu, kamu keberatan? Tanya Pak Argahtama lembut. Davian menggeleng cepat, gak Pak. Gak keberatan. Cuma, aku punya sesuatu yang ingin aku selesaikan dulu di sini. Hal penting. Sangat penting. Pak Argahtama menatap mata anak bungsunya itu dengan seksama. Hal penting seperti. Davian hendak menjawab, namun bibirnya hanya terbuka tanpa suara. Dia ragu. Mengatakannya sekarang, di hadapan ayahnya, sementara dia belum mendapatkan persetujuan dari Azarin. Kalau memang kamu perlu waktu, Papa bisa bicarakan sama pamannya. Tapi jangan lama-lama. Kita gak bisa buat keluarga lain menunggu tanpa kepastian. 2. Davian mengangguk pelan, penuh beban. Baik, Pak. Aku ngerti. Saat dia meninggalkan ruang tengah itu, dunia seperti sedikit lebih berat di bahunya. Niat hati ingin melamar, tetapi jalan yang terbentang justru bercabang dengan ujian tanggung jawab. Dia berdiri mematung di tengah lorong rumah, lalu melirik ke arah Azarin yang kini sedang menuntun Alina membaca Iqra. Apa aku izin melamar Aleya sekarang saja? Iya. Guamamnya bingung. 3. Davian menarik napas panjang sebelum akhirnya melangkah pelan ke arah teras belakang. Di sana, Azarin duduk bersila di atas sajadah tipis. Alina bersandar manja di pangkuannya sambil mengeja huruf-huruf hijaiyah dengan suara pelan dan cadel. Sesekali, Azarin membetulkan pelafalan sang anak, suaranya lembut, penuh kesabaran. Langkah Davian semakin pelan, seolah takut mengganggu ketenangan itu. Dia duduk bersila tepat di depan Azarin, berjarak cukup sopan. Kedua tangannya bertaut erat di pangkuannya. Namun ketika matanya bertemu dengan sorot teduh dari balik cadar sang kakak kipar, semua kata yang telah disusun di kepalanya mendadak ambruk. Tak ada sepatah pun keluar dari bibirnya. Hanya degup jantungnya yang terasa makin keras, nyaris berdentum di telinganya sendiri. Bahkan dia yakin, Azarin bisa mendengarnya. Azarin mengernyit. Davian. Tanyanya pelan, suaranya tetap halus, tetapi mengandung tanya. Ada apa? Belum sempat Davian menjawab, suara kecil memotong kecanggungan itu. Om, mau ngapain? Mau ngaji juga? Tanya Alina dengan polos, matanya membulat penuh rasa ingin tahu. Davian spontan tertawa sedikit keras karena gugup, menampakkan deretan giginya yang rapi. Dia lalu langsung menggaruk belakang kepalanya sambil tersenyum salah tingkah. Hehehe. Iya, mau ngaji sama bunda. Boleh gak? Sahutnya spontan, entah kenapa kalimat itu keluar begitu saja, seakan mencari penyelamat dari suasana canggung.
Azarin sontak tersedak air liurnya hingga terbatuk-batuk. Dia menoleh cepat menatap Davian dengan sorot mata membola dari balik cadarnya. Bunda, Om Davi katanya mau ngaji sama Bunda. Boleh gak? Alina menatap Azarin penuh harap, polos seperti biasa. Azarin masih melongo, tak langsung menjawab. Tatapannya tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, bahkan ada rona merah samar di pelipisnya. Sementara Davian, nyaris menenggali lubang dan masuk ke dalam tanah. Canggungnya mencapai puncak. Dia hanya bisa tertawa hambar sekali lagi, menunduk dalam, seolah berharap tanah menelannya seketika. Ahahaha. Maksudku, ya, ikut dengerin aja gitu. Sekalian latihan jadi guru ngaji dadakan, gumamnya cepat, berusaha mencairkan suasana. Azarin hanya mengangguk tipis, tak berkata apa-apa. Namun, dari sorot matanya, Davian tahu dia belum bisa bicara. Entah karena bingung, atau heran, atau mungkin, paham apa yang sebenarnya hendak dia bicarakan. Akhirnya, niat Davian untuk menyampaikan maksud sebenarnya pun kembali terkubur. Dia memilih membatalkannya, sekali lagi. Hatinya belum siap menanggung risiko penolakan apalagi jika itu datang dari perempuan sebijak Azarin. Davian menjatuhkan diri di tepi ranjang, tubuhnya bersandar lemas meski pikirannya bergolak tak karuan. Pemandangan pagi menjelang siang Jakarta yang terbentang luas di balik jendela besar tidak mampu menenangkan hatinya. Sorot matahari seolah ikut menyindir kegagalannya bicara dengan Kak Azarin barusan. Tangannya meraih ponsel yang tergeletak di meja nakas, sekadar ingin mengalihkan pikiran. Namun, di saat yang sama, sebuah pesan masuk. Nomor tak dikenal. Assalamualaikum, Kak. 4. Kening Davian berkerut. Dengan siapa? Tak membutuhkan waktu lama, dia langsung membalas, Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa? Beberapa menit kemudian balasan pun sudah masuk. Ini aku Siva. Maaf sebelumnya, aku dapat nomor kakak dari pamanku. Katanya aku diminta menghubungi kakak untuk membahas keberangkatan ke Mesir. Davian nyaris melempar ponsel itu ke tempat tidur. Rahangnya mengeras, dadanya terasa panas. Dia menghela napas kasar, lalu berdiri dengan geram, dia melangkah cepat keluar dari kamar, matanya mencari sosok yang dia tahu pasti menjadi biang kerok semua ini. Bu, Papa di mana? Tanyanya tajam saat melihat Bu Mahira di dapur, sedang memasak ditemani pengasuh Alina. Bu Mahira menoleh dengan tenang. Coba cari di kamar, Nak, sahutnya singkat sambil terus mengaduk masakan. Davian langsung berbalik, menuju kamar sang ayah di dekat ruang tengah. Hanya mengetuk sekali, dia lalu mendorong pintu kamar orang tuanya. Pak Argatama, yang sedang selonjoran santai sambil membaca buku di atas ranjang, menoleh, alisnya naik melihat raut wajah sang putra. Ada apa kamu datang kayak dikejar setan? Davian langsung duduk di ujung ranjang, wajahnya tak bisa menyembunyikan kekesalan. Kenapa papa kasih nomor Davian ke orang lain? Tanpa izin. Suaranya ditekan, namun nada protesnya tajam. Pak Argatama memejamkan mata sebentar. Dia letakkan bukunya di dada. Itu Siva, kan? Pamannya yang minta. Dia minta tolong, supaya keponakannya bisa langsung komunikasi sama kamu. Papa kira enggak masalah. Enggak masalah. Davian tertawa pendek, getir. Masalah banget buat aku, Pak. Pria parubaya itu menghela napas berat, menatap putra bungsunya itu dengar lekat. Apa yang membuatmu marah sekali, Nak? Nak Siva hanya ingin. Aku gak suka papa kasih nomor Davian ke orang tanpa bilang dulu, ucap Davian Agi, suaranya tetap sopan, tetapi ada nada getir yang sulit disembunyikan. Apalagi, ini soal Siva. Davian belum siap hadapi semuanya. Pak Argatama mendengarkan, tak menyela. Matanya hanya menatap lekat wajah anak bungsunya itu, yang selama ini dikenal ceria, tengil, tapi jarang terlihat sekusut ini. Bahkan, aku belum sempat, kalimat Davian terhenti. Matanya membelalak sejenak,
menyadari lidahnya terceplos terlalu jauh. Pak Argatama menyipitkan mata. Belum sempat apa. Davian menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya terasa berat di dada. Namun, semuanya sudah terlanjur. Aku sebenarnya, Pak, aku mau melamar Alea. Sejenak, waktu seolah berhenti. Pak Argatama menatapnya dengan wajah terkejut. Buku yang tadi ada di pangkuannya kini tergelincir pelan ke sisi ranjang. Apa papa salah dengar barusan? Tanyanya hati-hati. Kamu bilang, kamu mau melamar saudari kakak iparmu. Davian menegakkan tubuh. Tatapannya pelan, sorot matanya sendu, berbanding terbalik dengan amarah. 5. Barusan. Papa marah aku menyukai kakaknya Mbak Asa. Suaranya pelan nyaris seperti bisikan, namun cukup jelas untuk terdengar. Pak Argatama menggeleng perlahan. Dia lalu mengubah posisi duduknya, bergerak lebih dekat ke arah Davian, lalu menepuk pundak putranya dengan lembut. Wajahnya penuh kasih. Kapan papa pernah ikut campur urusan hati anak-anak papa? Suaranya tenang penuh kebijaksanaan. Papa hanya ingin kalian bahagia. Kalau kamu yakin Alea bisa membuatmu bahagia, maka papa akan mendukung. Tapi kamu harus tahu, jalan kalian tidak akan mudah. Mendengar itu, Davian tak kuasa menahan air matanya. Pelan-pelan dia merangkul ayahnya, memeluk erat pria yang selama ini menjadi panutannya. Maaf, Pa, tadi Davian sempat kasar. Davian cuma bingung. Semuanya datang bersamaan. Pak Argatama membalas pelukan itu hangat. Tangannya menepuk punggung putranya perlahan. Papa maklum. Kamu lelah, kamu takut, tapi kamu tetap anak papa yang baik. Setelah pelukan itu terlepas, Pak Argatama menatap dalam mata putranya. Kakak iparmu tahu soal ini. Davian menggeleng kecil. Belum, Pa. Aku bahkan belum bicara sama Mbak Asa. Aku takut. Mbak Asa menolak. Pak Argatama menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Wajahnya tetap tenang, tetapi kini dipenuhi dengan pesan-pesan kebijaksanaan yang telah melewati ujian usia. Davian, dalam hidup ini, kita memang tidak selalu mendapat restu semua orang. Tapi kita juga tidak boleh memaksakan keinginan tanpa berusaha menjelaskan. Kalau memang niatmu baik, datanglah dengan cara yang baik. Bicara jujur, sampaikan niatmu dengan tenang. Kalau ditolak, itu bukan akhir dunia. Tapi kalau kamu diam, kamu sendiri yang mengubur kemungkinan. Davian mengangguk pelan, natanya masih sembab. Insya Allah, Pa, aku akan coba bicara. Dan jangan lupa, minta petunjuk dari Allah. Sebaik-baiknya cinta, tetap harus berjalan seiring dengan ridanya, sambung Pak Argatama, menatap putranya dengan senyum tipis penuh makna. Davian mengusap wajahnya. Ada kelegaan yang akhirnya mengendap di dadanya. Setidaknya kini, dia sudah terbuka, dan ayahnya, tetap seperti yang selalu dia kenal, penyayang dan tidak pernah menghakimi keputusan anak-anaknya. Sejak kemarin, Alea tak bisa tidur nyenyak. Pesan singkat dari Davian terus berputar dalam kepalanya, kalimat demi kalimatnya mengendap dalam hati yang gundah. Mau gak, sekalian aku lamar? Kalimat sederhana itu, yang ditulis dengan ringan oleh Davian, kini menjadi beban berat dalam benaknya. Alea mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya kalau itu hanya gurauan seperti biasa. Davian memang kerap menggoda, melempar lelucon soal menikah, soal cinta, tetapi tak pernah benar-benar serius. Aku lebih tua darinya. Aku janda. Aku sedang hamil. Mana mungkin dia serius? Gumamnya lirih saat menatap dirinya sendiri di cermin. Sorot matanya kosong, penuh keraguan. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara pagi cukup sejuk. Rasa gelisah itu semakin menjadi-jadi. 6. Karena sejak pagi kemarin, tak ada kabar lagi dari Davian. Tidak satu pun pesan masuk. Tidak ada telepon. Seolah semua hanya fatamorgana yang diciptakan sesaat oleh semangat muda yang labil. Dia mendesah dalam. Matanya nyalang menatap layar ponsel di meja nakas.
Hening. Detik berlalu tanpa suara, namun jantungnya terus berdetak dengan ritme tak menentu. Hingga, suara notifikasi menggelegar dalam kesunyian kamar. Alea sontak menoleh cepat, menatap layar yang kini menyala. Nama Davian muncul di layar utama. Sontak saja tangan gemetar saat meraih ponsel. Ia menelan ludah, berusaha menetralisir rasa gugup yang merambat hingga ke ujung kuku. Pesan dibuka dengan jantung berdegup kencang. Assalamualaikum, Bakal. Maaf ya, baru chat lagi. Aku cuma mau bilang, aku serius dengan perkataanku kemarin. Sekarang, aku sedang berusaha meminta restu ibu, papa, abangku, serta Mbak Asa. Kamu juga di situ, berjuang ya, bilang ke Umi. Nanti sisanya aku yang akan hadapi. Layar itu memburam dalam tatapannya. Jantung Alea berdegup kencang, seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Matanya berkedip beberapa kali, mencoba memastikan dirinya tidak berhalusinasi. Namun, pesan itu nyata. Kalimat demi kalimat tertulis jelas, tak ada celah untuk dianggap gurauan. Ya Allah! Bisiknya dengan napas tercekat. Kelopak matanya bergerak naik turun, seolah menahan sesuatu yang ingin jatuh. Bibirnya bergetar, tubuhnya limbung. Dia menjatuhkan diri ke sisi tempat tidur, wajahnya menghadap keluar jendela. Dia, serius. Gumamnya tak percaya. Dalam kepalanya, bergemuruh berbagai pikiran. Ini bukan hanya soal cinta. Ini soal masa depan. Soal anak yang sedang dikandungnya. Dan Davian, pemuda itu datang membawa cahaya, tapi juga badai yang tak bisa ditebak arahnya. Aku harus bagaimana? Tanyanya lirih dalam hati. Tangan Alea memeluk perutnya yang mulai membuncit. Ada kehidupan di dalam sana. Kalau aku terima, bisakah dia benar-benar menjaga kami? Tapi kalau kutolak, apakah aku membiarkan kebahagiaan itu pergi begitu saja? Bibirnya bergetar sama bergumam dengan pikiran kosong. Bukankah ini yang aku inginkan selama ini? Bahagia seperti Asa. Dapur sore itu dipenuhi aroma manis dari adonan kue yang tengah diuleni oleh Bu Mahira. Azarin berdiri di sisi lainnya, menyiapkan loyang sambil sesekali mencicipi adonan. Davian duduk di seberang meja, memperhatikan keduanya dengan wajah yang sulit ditebak. Matanya sempat menatap Azarin, tapi buru-buru ia alihkan ke arah sang ibu. Bu, rencana resepsi Mbak Aza dan Abang kapan dilaksanakan? Udah ada info. Tanyanya mencoba membuka pembicaraan. Bu Mahira berhenti menguleni sesaat, menatap putranya dengan lembut, tetapi hanya sesaat. Ibu belum tahu, tapi permintaan Abang musih. Sekitar 2-3 minggu lagi. Dia berbicara seraya menatap Azarin, dan wanita itu langsung mengangguk. Ya kelamaan, Bu, Mbak, keluh Davian, nyaris seperti anak kecil yang tak sabar menunggu waktu. Bermain. Azarin dan Bu Mahira spontan menoleh bersamaan. Sorot mata mereka penuh tanya. 7. Kelamaan gimana, Nak? Tanya Bu Mahira. Kan namanya acara itu harus direncanakan dengan matang. Davian menarik napas, wajahnya berubah murung. Aku harus balik ke Mesir minggu depan. Loh, kok mendadak banget? Ujar Azarin kaget, menurunkan sendok kayu yang sedang dia pegang. Iya, Mbak. Itu karena Siva, adik almarhumah Mbak Safa mau berangkat ke Mesir juga. Pamannya hubungi Papa, minta aku yang dampingi dia. Bu Mahira hanya mengangguk kecil, seolah sudah tahu ini alasan keresahan putra bungsunya sejak pagi. Ya sudah, kamu antar saja Siva ke Mesir, Nak. Nanti pas acara kakakmu, kamu datang lagi. Gampang, kan? Ujar Bu Mahira dengan solusi yang terdengar logis. Namun Davian mendengus dan spontan memutar bola matanya. Dikira Mesir Indonesia kayak Jakarta Depok kali, Bu. Azarin terkekeh pelan mendengar celetukan adik iparnya. Namun tawa itu langsung menguap ketika Davian menambahkan dengan nada lirih namun tajam. Makanya aku minta acaranya diundur ke minggu depan aja sekalian, biar aku bisa
Sekalian melamar. Kalimat itu menggantung di udara. Sunyi. Waktu seperti berhenti berdetak.